Ya sudah, waktu dah sore nak Rio mandi dan istirahat. Baik Pak, Rio menjawabnya. Bu, hantar nak Rio ke kamarnya. Rio pun berjalan mengikuti Ibu Nani menuju kamarnya. Dewi pun juga berangkat ke bengkel untuk mengambil motornya yang sedang diperbaiki. Hai Dewi, sapa Cinta Jayan. gadis Flashback, Jayan 2 adalah teman sekolah Dewi waktu SMA, yang selalu mengejar Dewi, tapi Dewi tidak pernah merespon perasaan Jayan. Dewi tidak suka dengan sikap Jayan yang suka main perempuan dan arogan. Maklum Jayan adalah salah satu dari anak orang terkaya di kampungnya, jadi wajar Jayan egois dan sombong. Mendengar ada suara yang memanggilnya, Dewi pun menoleh mencari suara tersebut. Jayan, jawab Dewi setelah dia melihat Jayan. Mau kemana kamu? Sapa Jayan lagi. Aku mau ke bengkel Kak. Walaupun sebenarnya Dewi risih akan kehadiran Jayan, tapi Dewi selalu bersifat sopan terhadapnya, karena bagaimanapun Jayan adalah teman sekolahnya. Kamu sendirian aja wi? Tanya Jayan. Iya Kak, gimana kalau aku antar kamu ke bengkel? Jayan menawarkan diri untuk menghantarnya. Tidak usah Kak Jayan, aku naik angkot aja. Jayan memaksa memegang tangan Dewi, tapi Dewi dengan sigap menghindar dari tangan Jayan. Kenapa kamu selalu menolak niat baikku padamu, padahal kamu tahu kalau aku suka kamu? Maaf Kak Jayan, aku buru-buru. Dewi segera pergi meninggalkan Jayan dan masuk ke dalam angkot. Awas kamu Dewi, suatu saat aku akan mendapatkan kamu apapun caranya. Jayan kesal dengan sikap Dewi selama ini. Jayan sudah berusaha berbuat baik padanya, tapi Dewi tidak pernah menghargai semua itu. Dasar manusia tidak punya sopan santun. Dewi kesal dengan perbuatan Jayan. Sepanjang perjalanan Dewi mulai berpikir tentang Rio yang ada di rumahnya. Cowok itu ganteng juga tapi cuek banget. Coba kalau dia agak cuek pasti lebih ganteng. Mbak dah sampai di bengkel Mbak. Serentak lamunan Dewi sirna mendengar suara dari sopir angkot. Oh iya Mas. Dewi buru-buru turun dan menuju bengkel. Rio yang sudah membersihkan diri keluar untuk mencari pemandangan di luar rumah Pak Yanto. Pemandangan di desa khususnya rumah Pak Yanto memang sangat indah, apalagi kalau sore hari. Rumah Pak Yanto terletak di pinggiran kebun yang puluhan hektar ditambah dengan adanya gunung di belakangnya. Sungguh sangat indah pemandangan di sini, jauh berbeda dengan di kota yang penuh dengan suara kendaraan. Batin Rio penuh kebahagiaan ketika Rio menikmati pemandangan di desa. Ternyata ada sepasang mata yang memperhatikannya dengan penuh emosi. Siapa pemuda itu? Kenapa ada di rumah Dewi? Batin Jayan menatap Rio dengan penuh amarah dan cemburu. Wajar saja Jayan marah dan cemburu, karena Jayan selama ini mengejar Dewi, wanita yang ia cintai, namun Dewi tidak pernah menganggapnya. Nak Rio, lagi apa? Sapa Bapak Yanto. Rio menoleh mendengar suara yang tidak asing lagi baginya. Rio lagi menikmati pemandangan Pak. Pemandangan di sini bagus banget Pak. Lebih bagus daripada di kota, selain itu udaranya segar banget, cerutu Rio. Kalau Nak Rio ingin menikmati pemandangan yang lebih indah, baiknya kita santai ngopi di samping rumah Nak, jawab Pak Yanto. Baik Pak, jawab Rio. Jayan yang sedari tadi melihat Jayan mereka semakin emosi setelah melihat keakraban antara Rio dan Pak Yanto. Awas kalau berani mengganggu Dewi. Jayan mengepal tinjuannya menahan emosi di dadanya. Rio dan Pak Yanto sudah hilang dari pandangannya, namun emosi Jayan semakin menjadi-jadi. Tak berselang berapa waktu Jayan pun pergi meninggalkan tempat itu karena takut ada orang lain yang melihat dia sedang mengintai sesuatu. Assalamualaikum, Ayah, Ibu. Dewi sudah pulang, panggilnya. Waalaikumsalam, sambut ibunya. Dewi segera masuk dan mencium tangan ibunya. Gimana Wi?
Apa motornya sudah diambil? Iya Bu. Ayah kemana Bu? Kok gak ada? Ayahmu lagi di samping, lagi ngobrol dengan Rio. Kerjaannya ngobrol terus, apa gak capek? Batin Dewi. Baiklah Bu. Dewi masuk ke kamar dulu ya. Dewi capek banget. Iya, jangan lupa mandi dulu. Ibu Nani memang sedikit cerewet pada Dewi karena Dewi anak satu-satunya dan di mata ibunya masih seperti anak kecil yang manja. Waktu sudah mulai malam Nak Rio, sebaiknya kita masuk saja ke dalam. Baik Pak, kata Rio. Pak, boleh saya minta sesuatu? Kata Rio. Pak Yanto terkejut karena Rio ingin meminta sesuatu. Ada apa ini kok dan Rio mau minta sesuatu? Batin Pak Yanto. Kalau saya bisa membantu Nak Rio, saya pasti akan membantu, karena memang sudah kewajiban kami di sini membantu Nak Rio. Maksud Rio begini Pak, sekali lagi tolong jangan bagi tahu identitas saya pada siapapun, hanya Bapak yang tahu kalau saya adalah anak sekaligus pewaris dari keluarga Hadi Nugroho dan Bapak panggil saya dengan sebutan nama saja. Oh baiklah Nak Rio. Mereka pun melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam rumah karena hari sudah gelap. Rio masuk ke dalam kamarnya, begitupun Pak Yanto, sedangkan Dewi mulai bersiap-siap untuk sholat berjemaah di ruang sholat keluarganya. Tak berselang berapa menit ibu dan ayahnya tiba di ruang sholat berjamaah. Dewi melihat kanan dan kiri dan tidak melihat Rio. Kemana dia ya? Kenapa tidak sholat berjemaah? Tanda tanya batin Dewi. Mungkin dia tidak pernah sholat kali ya. Ngapain aku mikirin dia sih, kurang kerjaan aja. Dewi pun segera melanjutkan sholat berjemaahnya. Rio yang merasa bosan di kamarnya mulai membuka pintu dan berjalan keluar. Baru beberapa langkah Rio melihat pemandangan yang sangat membuat dia kagum karena dalam hidupnya tidak pernah merasakan sebuah keluarga yang sempurna. Kedua orang tua Rio memang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga mereka jarang mempunyai waktu bersama. Betapa indahnya hidup sederhana, selalu mempunyai waktu dengan keluarga. Rio merasa iri dengan pemandangan ini. Rio merasa tidak enak, makanya Rio urungkan niatnya untuk keluar dan Rio kembali ke dalam kamarnya. Sesampai di dalam kamarnya Rio kembali berhayal atas apa yang sudah dilihat tadi. Tok tok tok, suara ketukan membuat Rio terkejut. Maaf Nak Rio, Bapak mengganggu. Rio segera berdiri menuju pintu. Ada apa Pak? Tanya Rio. Apa Nak Rio besok pagi ingin ikut kami ke kebun dan melihat kebun Nak Rio? Kata Pak Yanto. Rio menempelkan jarinya ke bibirnya. Pak, jangan bilang itu kebun saya. Hehehe, baiklah Nak Rio, jangan khawatir, di sini hanya ada Bapak Ibu dan Dewi ada di luar. Hehe. Rio senyum malu. Ada apa Nak Rio sebenarnya? Kenapa mau menutup identitasnya? Tanya Pak Yanto penasaran. Gak ada apa-apa Pak, sebenarnya saya hanya lebih suka hidup sederhana, jawabnya. Oh begitu ya Nak Rio, apa mau tidur atau kita ngobrol di ruang tamu? Tanya Pak Yanto. Rio sebenarnya ingin menikmati suasana malam di luar Pak, tapi Rio tidak tahu jalan sini nanti malah nyasar, jawabnya. Hahaha. Pak Yanto senyum karena merasa lucu. Udah gede tidak akan ada yang nyilik kamu, kata Pak Yanto. Hahaha. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Rio yang selama ini sangat kesepian mulai merasa nyaman karena keluarga di rumah ini sangat baik dan ramah, penuh dengan kehangatan. Sedangkan keluarga Rio seminggu sekali saja belum tentu bisa bersemar. Rio kembali melamun. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.